a demons tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put. Halo guys, balik lagi ke channel CJM. Dan akhirnya gue bakal coba untuk bikin video seperti biasa, ngobrol tentang Champions League. Dan ini udah memasuki leg kedua, kemarin udah selesai semua pertandingan. Kita pun udah tahu 4 tim yang bakal melangkah ke semifinal. Dan anyway, drawingnya itu sore ini kalau nggak salah deh, di hari Jumat. Jadi ntar mungkin gue bakal bikin video juga untuk hasil undian semifinal Liga Champions. Tapi yang jelas kita tahu dari pertama, Leicester City, jersey yang gue pakai, kalah lawan Atletico. Dan kalahnya itu pun sebenarnya agak tipis sih. Mereka bener-bener sebenarnya bisa kalau misalnya mereka nyetak gol duluan gitu kemarin di King Power Stadium, tapi sayang banget nggak bisa. Dan akhirnya kayak Atletico nyetak gol, 2 gol, dan akhirnya mereka cuma bisa nyetak 1 gol, Jamie Vardy. Dan kayak Vardy itu pencetak gol Inggris pertama sejak Frank Lampard di tahun berapa ya? Seingat gue 2012 kalau nggak salah deh. Jadi kayak ya itu pencapaian buat pemain Inggris sih di babak quarter final pastinya. Dan catatan Leicester City pun kayak unik banget. Mereka sepanjang 10 pertandingan di Liga Champions musim ini, dari grup sampai knockout, mereka tuh nggak pernah kalah di kandang. Jadi itu pasti catatan yang luar biasa bagus untuk klub yang bisa dibilang ya bukan klub top dari liganya gitu loh. Karena kalian lihat sendiri Leicester di musim ini di posisi berapa kan, bukan tim yang emang ada di top 5 dari Liga Inggris. Musim lalu ya bisa dibilang kayak itu keajaiban lah. Makanya ini sayang banget perjalanan Leicester, atau istilahnya kayak dongeng yang luar biasa dari cerita Leicester City ini harus berakhir di sini. Tapi ini pun kayak udah bikin fans mereka bisa dapetin sepak bola Eropa gitu loh di King Power Stadium di kandang. Dan ini menurut gue kayak pastinya jadi sesuatu yang mungkin bisa bikin jadi motivasi buat mereka buat musim depan. Karena ya gue bisa bilang kayak Leicester pasti bakal absen dari Liga Champions di dalam waktu berapa tahun, 10 tahun mungkin. Karena ya mereka gimana caranya FA Cup pasti susah, dan Liga pun sulit banget. Karena sekarang tim-tim top dari Premier League ini lagi bener-bener bagus gitu loh di Liga. Jadi bakal sulit banget buat mereka ngincar tempat Liga Champions. Mereka bahkan buat ada di mid table-nya udah bagus gitu musim ini kan, dengan penampilan yang mereka tunjukin. Dan selamat pasti buat Atletico Madrid yang berhasil lolos ke semifinal. Terus ada juga, nah ini pertandingan yang super kontroversial antara Real Madrid lawan Bayern. Pokoknya intinya Madrid lolos, Madrid menang, dan Cristiano Ronaldo hat-trick. Tapi gue bisa bilang kalau ini tuh bener-bener wasit itu parah banget. Gue nggak tahu ini bener-bener di fix pertandingannya, diatur, atau emang ini murni kesalahan wasit. Karena banyak keputusan wasit yang ngaco gitu loh. Tapi nggak cuma ngerugiin Bayern, ada juga yang ngerugiin Madrid gitu. Kayak on golnya Ramos itu sebenarnya tuh ada 2 pemain Bayern yang offside. Jadi harusnya tuh nggak sah on golnya Ramos, walaupun itu on goal, itu tuh harusnya offside. Terus yang jelas yang pastinya terkenal adalah kartu merahnya siapa? Arturo Vidal. Nah dia tuh kena kartu merah itu udah tackle bersih banget, dan bahkan kayak Casemiro di saat yang bersamaan punya kartu kuning juga kan. Jadi kayak kedua pemainnya, Casemiro sama Vidalnya dua punya kartu kuning. Tapi begitu Casemiro melakukan tackle, dia nggak kena kartu kuning kedua, dan Vidal malah yang kena. Yang tackle-nya itu sebenarnya bersih banget, kena bola. Kalau dilihat replaynya, lu lihat dari sudut manapun, kiri kanan depan belakang tuh kena bola, bersih banget gitu loh. Jadi menurut gue tuh nggak pantas. Tapi ada yang bilang bahwa kayak itu udah pelanggaran ke-6 Vidal. Jadi mungkin wasit itu udah kasih peringatan, lu ngelakuin selain tackle kayak gini lagi, lu kena kartu kuning kedua. Dan akhirnya di saat itu wasit udah kayak, ya udah ini pelanggaran ke-6. Dia kayak udah nggak mikir nih kena bola atau kena kaki, ya udah dia langsung kasih kartu kuning kedua gitu. Jadi ya itu sebenarnya abu-abu sih. Tapi yang paling fatal adalah gol yang bikin Madrid unggul, golnya Ronaldo pastinya. Dan ini tuh bener-bener offside tuh fix banget, gila, bener-bener parah. Kalau kalian lihat tuh, bahkan waktu itu sempat Frank Ribery kayak protesnya di Snapgram, gila. Dia ngupload Snapgram, dia tulis kayak perjuangan setahun sia-sia apa gitu, dia bilang bravo atau apalah gitu. Terus dia kayak ada fotonya Ronaldo yang bener-bener posisi offside, kayak bahkan ada garis lurus itu dimencongin dikit, karena Ronaldo udah fix banget offside gitu. Jadi menurut gue itu parah banget, kayak asisten wasit sama wasitnya. Karena ini tuh kalau misalnya cuma 1-2 kesalahan, menurut gue wajar lah, karena wasit tuh manusia kan, asisten wasit juga manusia, dia ngeliat pakai mata gitu loh. Susah lo ngeliat satu garis lurus di offside itu, dan dia pun harus nggak cuma ngeliat satu garis nih, dia harus ngeliat matanya itu ngeliat dalam pandangan yang kayak jangkauan dia ngeliatnya pasti garis lurus nih di pinggir, tapi dia harus lihat juga ke saat pemainnya itu ngelepasin umpan. Karena begitu pemain itu ngelepasin umpan, dia baru harus lihat garisnya, apakah ada pemain yang di depan
main bertahan musuh atau enggak gitu. Jadi itu tuh sebenarnya susah. Tapi ya yang gue bilang kayak kalau misalnya 1-2 kali kesalahan doang wajar, tapi ini udah nggak wajar karena udah banyak banget kesalahan wasit, dan ini pun kayak bisa dibilang bikin Bayern jadi kalah gitu kan. Karena Bayern penampilan kemarin luar biasa bagus, dan ini tuh pertandingan yang paling seru menurut gue, karena ya ini dua tim yang menurut gue sih pantas ada di final Liga Champions gitu loh. Ini harusnya final tapi terlalu dini mereka ketemu di quarter final. Jadi itu menurut gue Bayern tetap tim yang sangat-sangat bagus. Apalagi musim depan mereka bakal dapat main-main yang baru, main-main muda yang luar biasa bagus. Niklas Süle salah satunya. Jadi menurut gue kayak mereka musim depan bakal bisa lebih jauh lagi dari quarter final. Dan Real Madrid selamat, Cristiano Ronaldo hat-trick luar biasa. Dan kemarin penampilan dari tuh Bell bahkan nggak main. Penampilan dari Lucas Vazquez sama Marco Asensio itu luar biasa bagus sih. Itu pemain muda yang emang mantap banget, talenta Real Madrid. Jadi itu untuk Real Madrid Bayern. Real Madrid lolos pastinya. Terus selanjutnya adalah Monaco yang berhasil menang jauh dari Dortmund. Ini benar-benar gila banget. Monaco nunjukin bahwa mereka ini harus diperhitungkan di Eropa musim ini, karena mereka berhasil nggak cuman lolos ke semifinal, tapi mereka lolosnya itu ngalahin Dortmund gede skor agregatnya. Jadi menurut gue ini Dortmund bukan lawan yang mudah loh. Asli, Dortmund itu sulit. Jadi menurut gue Monaco dan khususnya si pemain muda yang satu itu Kylian Mbappé Lotin tuh luar biasa banget. Dia nunjukin bahwa emang dia salah satu bakat atau prospek paling cerah di Eropa saat ini. Jadi gue juga bener-bener kayak excited banget lihat ntar Monaco bakal ketemu siapa di semifinal, karena itu kayak bener-bener bakal jadi tantangan yang sesungguhnya buat mereka gitu loh. Walaupun bukannya gue ngerendahin Dortmund, tapi bisa dibilang Dortmund itu emang musim ini lagi nggak ada di top dari form mereka gitu, dengan Marco Reus yang baru kembali dari cedera segala macam, walaupun pernah nyetak gol. Tapi tetapnya menurut gue kayak Dortmund ya mungkin butuh 1-2 musim lah untuk pemain muda mereka, Emre Mor, Dembele, terus kayak Pulisic segala macam jadi padu dalam satu tim, dan mereka bisa bener-bener ada di panggung terbesar Eropa gitu loh. Nggak sekedar kayak yang coba-coba gitu, tapi mereka bener-bener bisa kuat ada di situ, bisa coba untuk melangkah sejauh mungkin. Jadi selamat untuk Monaco yang berhasil lolos. Dan pertandingan terakhir adalah pertandingan yang gue tonton live, Juventus lawan Barca. Dan ini gila banget, gue bener-bener nonton kayak lagi latihan Barca. Bener-bener latihan tuh setengah lapangan, latihan nyerang. Barca bener-bener banyak banget percobaannya, shotnya, possessionnya, tapi Juventus nunjukin bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan. Bonucci Chiellini luar biasa bagus, Dani Alves juga. Walaupun beberapa kali di awal-awal Neymar tuh ngelewatin Dani Alves mulu, karena Dani Alves kan right back-nya Juventus kan, dan Neymar tuh left wing-nya Barca. Jadi otomatis ketemu terus domain asal Brazil ini, dan ya awal-awalnya Neymar tuh berhasil lewatin Alves mulu. Tapi setelah Neymar lewatin, dia selalu nggak bisa, dia nggak tahu dia harus ngapain. Entah dia shooting dari jarak dari luar kotak penalti, atau dia kasih umpan ke dalam, atau dia drive sendiri masuk. Itu benar-benar kayak gagal terus, karena ya defense Juventus itu benar-benar bagus. Jadi istilahnya kayak Dani Alves kadang-kadang suka biarin, udahlah lewat aja lah Neymar, kayak dibiarin Neymar lewat, karena toh abis Neymar lewatin Dani Alves, dia tetap nggak bisa nembusin pertahanannya Juventus. Bahkan tembok pertahanan terakhirnya Buffon aja tuh kayak sulit banget ditembus gitu loh. Jadi menurut gue ini benar-benar luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Juventus tuh strateginya benar-benar tepat, dan mereka tahu gitu loh apa yang harus dilakukan. Beda sama PSG kemarin kan. Ini benar-benar baru defense yang istilahnya tuh keindahan sepak bola defense tuh, ini baru benar-benar luar biasa. Dan counter mereka pun membahayakan beberapa kali. Juan Cuadrado luar biasa banget, Higuain, Dybala itu tuh mantap banget. Dan stats uniknya adalah kayak Messi belum pernah nyetak gol ke gawang Buffon, dan ini lanjut di kemarin. Jadi sampai saat ini belum pernah sama sekali. Jadi luar biasa banget. Kayak menurut gue Juventus kandidat terkuat buat jadi juara Liga Champions musim ini, karena mereka kayak balance banget dan mereka bener-bener kuat banget. Mereka tuh defense-nya tuh Bonucci sama Chiellini tuh, aduh gue bener-bener gak ngerti, luar biasa banget sih. Itu mereka mungkin bisa jadi dua center back terbaik kali di Eropa musim ini kalau misalnya Juventus melangkah mungkin sampai ke final Liga Champions. Dan itu luar biasa banget. Dan gue bisa ngeliatnya sih finalnya nanti mungkin Madrid lawan Juventus ya, dan itu bakal seru banget sih, karena kayak model-model Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema tuh bakal menghadapi pertahanan terkuat di Eropa gitu. Bonucci, Chiellini juga Buffon. Jadi itu pasti bakal luar biasa. Dan itu dia keempat tim yang lolos. Jadi gue bakal langsung upload video ini, dan ntar sore kalau bisa hari ini juga gue bakal langsung upload kayak hasil undiannya gimana semifinal, terus kayak prediksi gue ntar siapa yang bakal lolos segala macam. Jadi kayak itu aja untuk video ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. Change my mind. Who wrote the book on goodbye?